Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad nurullah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifatih. Saudara, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat, kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, video kali ini saya akan menanggapi satu pertanyaan yang ada di kolom komentar. Pertanyaannya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Apakah kamu sudah ma'rifat? Dengan bahasa lain, apakah kamu sudah sampai ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Subhanallah. Saudara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jujur, kalau saya menilai pertanyaan ini pertanyaan sentimen, pertanyaan orang yang memiliki penyakit hati, dan pertanyaan yang paling bodoh di dunia. Apa sebab? Karena sepengetahuan saya, tidak ada satu orang pun yang pernah bertanya seperti ini. Misalnya, apakah kamu sudah ma'rifat? Atau apakah kamu sudah ustadz? Apakah kamu sudah kiai? Tidak ada satu orang pun yang pernah bertanya seperti itu, kecuali orang-orang bodoh yang paling bodoh di dunia. Dan juga tidak seorang pun para guru, para kekasih-kekasih Allah, para ahli ma'rifat pernah mengaku bahwa saya ini sudah mencapai ma'rifat, saya ini guru besar, saya ini dan lain sebagainya, saya ini waliullah. Tidak ada. Saya ini ustadz, saya ini kiai. Tidak ada, kecuali ustadz yang bodoh bisa saja mengaku saya ini ustadz. Tidak ada. Kenapa? Karena derajat pengetahuan manusia itu hanya Allah yang tahu, bukan kita. Kita ini hanya berusaha untuk belajar dan belajar. Hanya Allah yang tahu, bukan kita. Apalagi saya. Saya bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa. Sekali lagi, pertanyaan seperti itu pertanyaan sentimen, pertanyaan yang punya penyakit hati, dan pertanyaan yang paling bodoh di dunia. Saudara, mungkin orang itu menyampaikan sesuatu karena mungkin dia pernah belajar, tapi bukan berarti dia mengaku bahwa saya ini ma'rifat. Seseorang menyampaikan ma'rifat atau guru-guru yang lain menyampaikan ma'rifat, tapi dia tidak pernah merasa bahwa saya ini sudah sampai ma'rifat. Tapi dia menyampaikan apa yang pernah dia pelajari. Karena membahas masalah ma'rifat tidak mudah kalau kita tidak belajar. Ini yang perlu kita ketahui. Sekali lagi, tadi pertanyaan itu pertanyaan sentimen, pertanyaan yang paling bodoh di dunia. Saudara, saya ingin menjelaskan sedikit bagaimana kita bisa menerima ilmu yang benar. Perhatikan, saya pernah diajari beberapa guru bahwa apabila ada seseorang yang menyampaikan ilmu kepadamu, jangan langsung ditelan mentah-mentah.
Jangan. Tapi bawa masuk di akal. Kalau sudah diterima dengan akal, bawa ke hati. Kalau hati mengiyakan, berarti ilmu itu adalah benar. Jangan langsung diterima mentah-mentah. Sekali lagi, bawa masuk di akal. Setelah akal menerima, masukkan di hati. Kalau sudah hati meyakinkan, itu adalah ilmu benar. Tapi kalau sudah ditolak dengan hati, akal apalagi hati, jangan pakai ilmu itu. Karena inilah fungsinya akal. Jadi saudara, kalau saya menyampaikan sesuatu tidak masuk di akalnya, jangan diterima. Jangan. Jadi hindari hal-hal yang membuat kebencian kita itu muncul kepada orang lain. Hindari masalah, hindari hal-hal yang bisa membuat kita jadi benci kepada orang lain. Kalau sudah tidak cocok, hindari, jauhi. Supaya kita sama-sama selamat. Mari kita damaikan jiwa kita, damaikan pikiran kita. Bagaimana caranya? Ya, hindari hal-hal yang membuat kita benci kepada orang. Kalau tidak mau terbakar, jangan bermain api. Jauhi api. Di sini konten tidak ada paksaan. Mau diterima, silahkan. Tidak terima, silahkan. Saya hanya menyampaikan apa yang pernah saya pelajari. Mau terima, silahkan. Tidak terima, silahkan. Menyampaikan ilmu-ilmu marifat tidak sembarang. Kalau orang tidak pernah belajar, tidak mudah. Sekali lagi saudara, mari kita damaikan jiwa kita, damaikan pikiran kita, tenangkan, dinginkan hati kita. Caranya gimana? Hindari hal-hal yang membuat kita jadi benci sama orang lain, jadi tidak senang sama orang lain. Hindari semua itu kalau kita mau damai. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.